Assalamualaikum Sohib A. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita hari ini ya bersama Ustadz Masri Abu Abdurrahman dalam acara ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Nah, pembahasan kali ini mengenai hukum zakat yang dikelola oleh negara, Ustadz. Nah, kita langsung aja menuju ke Ustadz Masri Abu Abdurrahman. Ustadz, belakangan ini zakat umat muslim akan dikelola oleh negara. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, apa hukumnya jika kita berzakat tapi dikelola pihak lain? Apakah zakat kita tetap sah? Bukankah lebih afdol kalau kita berzakat langsung kepada si penerima zakat, atau yang menjadi kebiasaan masyarakat kita adalah kepada penyalur zakat seperti masjid atau badan amil zakat yang notabene juga dikelola masjid. Nah, pandangan Ustadz bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam hal ini zakat merupakan hal yang penting di dalam Islam ya, dan itu merupakan rukun Islam yang harus dilakukan oleh semua muslim ya. Jadi mengenai zakat yang dialihkan kepengurusannya kepada negara ya. Memang secara secara afdaliyah ya, secara afdaliyah Ibn Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni, yustahabbu li insanin an yali tafarruqat az-zakati bi nafsi liyakuna ala yaqin min wusuliha ila mustahiqiha sawa'un kanat min al-amwal adh-dhahirah aw al-batinah. Jadi Ibn Qudamah mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni ya, Ibn Qudamah ulama besar ya, ulama faqih yang besar, dalam kitabnya mengatakan bahwasanya dianjurkan bagi seorang insan ya untuk menyalurkan zakatnya, yang utama itu diri sendiri ya. Diri sendiri. Kemudian langsung memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut ya. Jadi karena apa? Jadi di sini dikatakan Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan ala yaqinin min wusuliha ila mustahiqiha. Jadi untuk apa? Supaya kita itu benar-benar tahu dan yakin bahwasanya zakat kita itu sampai ke tujuannya ya, yang tujuannya yang pas gitu. Jadi dalam hal ini ketika misalkan negara ingin mengambil alih untuk pengurusan zakat, dan kita sama-sama tahu ya, pemerintahan kita adalah orang-orang muslim ya, dan insya Allah di sana juga ada ulama-ulama, dan kita ada MUI ya. MUI ya, kita ada MUI yang insya Allah mereka juga mempunyai amanah agama ya, dan biidznillah ya, kita percaya kepada mereka, kita wakilkan kepada mereka, insya Allah itu tidak menjadi masalah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan pemerintah. Ya. Jadi dalam hal ini merupakan sebuah kebijakan pemerintah ya. Ya, tidak ada salahnya ya kita mentaati pemerintah untuk membantu menyalurkan zakat. Ya. Jadi kalau pemerintah itu akan bukan mengambil sih, maksudnya akan menyalurkan zakat, akan dikelola ya zakat kita ini, berarti tetap sah aja ya, Ustaz ya? Ya, secara umum dia sah ya, karena ya pemerintah di sana ya, di sana juga ada MUI, ada para ulamanya, dan tentunya mereka tahu gitu. Jadi pembagiannya gimana, siapa yang berhak di dalam hal ini untuk mendapatkan zakat tersebut ya. Insya Allah itu tidak menjadi masalah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sebenarnya jenis zakat yang dimaksud itu, kan zakat itu ada dua ya, ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah gitu ya. Zakat itu merupakan ada zakat, ada sedekah ya. Ada zakat, ada sedekah. Zakat ini cakupannya lebih luas ya. Zakat justru lebih luas dari sedekah. Cakupannya lebih luas. Jadi zakat itu mencakup sedekah, dan zakat termasuk kepada rukun Islam ya. Zakat termasuk kepada rukun Islam. Sedangkan sedekah dia masuk ke dalam zakat ini. Adapun zakat itu terbagi lagi di beberapa. Ada di situ zakat mal, ada zakat harta ya, ada zakat tijarah, perdagangan, ada zakat zuru' ya, tanaman ya, ada zakah al-an'am
ya, hewan ternak, ada al-ma'din, ya, harta perhiasan seperti emas gitu. Jadi itu macam-macamnya. Jadi ada macam-macam justru ada ya. macam-macam. Jadi Banyak bukan juga ya. dua macam doang, bukan harta sama apa tadi? Fitrah. Fitrah yang bukan. biasa Di antaranya fitrah juga. Jadi ada zakat harta, zakat tanaman, zakat hewan ternak gitu. Lalu tadi kan Ustadz bilang lebih afdolnya itu kita menyalurkan sendiri gitu ya Ustadz ya. Berarti kan kita harus mencari ya, harus mencari sendiri gitu, harus ibaratnya kalau bahasa kerennya tuh door to door gitu ya, mana yang memerlukan. Nah terus ada kategori nggak Ustadz? Kategorinya yang kita kasihkan zakat kita itu seperti apa gitu orangnya? Oh gitu. Jadi dalam hal ini ya seperti yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an ya, tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat ya, seperti Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an ya, yaitu ada 8 asnaf ya, ada 8 asnaf, 8 bagian. Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Jadi di sini ada 8 ya. Di sini ada 8. Kalau kita rincikan, yang pertama di situ ada al-fuqara wal musakin, wa hum ahlul al-haj alladhi la yajiduna syai'an aw yajiduna ba'dha ma yakfikum. Jadi di sini orang-orang fuqara wal masakin yaitu orang-orang yang membutuhkan ya, yang membutuhkan bantuan gitu. Baik yang kurang tercukupi kebutuhannya atau yang sama sekali tidak tercukupi begitu. Itu bagian yang pertama itu al-fuqara wal masakin ya. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga yaitu al-amilun 'alaiha, yaitu ada bagian tersendiri bagi orang-orang yang mengerjakan pembagian zakat tersebut ya. Itu yang ketiga ya. Jadi itu yang ketiga. Adapun yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum di sini apa? Yaitu orang-orang yang dia itu baru masuk Islam, para mu'allaf gitu. Para mu'allaf ya, para mu'allaf jadi diberikan zakat supaya dia tahu bahwa Islam itu agama rahmat ya, agama sosial ya, tidak mementingkan sendiri gitu ya. Jadi begitu. Wal mu'allafatu qulubuhum, jadi yaitu orang yang mu'allaf. Kemudian as-sinful khamis fir riqab ya, yaitu adapun yang bagian yang kelima yaitu ar-riqab. Riqab di sini ada tiga pembagian ya. Riqab di sini ada 3. Al-mukatibun al-muslimun. Ya. Yang selanjutnya ya, tadi ada 3 bagian ya. Al-mukatib. Kemudian i'taqur raqiqul muslim, memerdekakan budak muslim ya, memerdekakan budak muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga tawanan orang-orang muslim ya. Jadi tawanan misalkan nih ada peperangan ya, dan orang-orang muslim itu ada orang muslim itu tertawan misalkan ya. Jadi orang tertawan itu mendapatkan bagian dari zakat tersebut ya. Kemudian itu bagian yang kelima tadi ya. Yang kelima itu ada 3 bagian tadi ya. Telah kita bahas. Yang keenam al-gharimun ya. Wa humul madinun al-ajizun an sadadi duyunihim. I'taqur raqiq. Adapun yang ke al-gharimun di sini bukan yang dimaksud dengan gorim ya. Ini adalah kesalahan yang banyak terjadi. Ada yang mengatakan ini adalah gorim. Ini bukan gorim yang dimaksud yang kita kenal ya, gorim masjid ini, gorim masjid itu, bukan ini yang dimaksud. Jadi gharimun di sini adalah al-gharimun adalah orang-orang yang tidak mampu untuk membayar hutang ya. Orang yang tidak mampu membayar hutang. Ya, adapun yang selanjutnya yang terakhir itu ibnu sabil. Ibnu sabil di sini adalah anak jalan ya. Kalau kita bahasakan ibnu sabil itu anak jalan. Maksudnya apa? Anak jalan di sini adalah orang-orang yang ketika melakukan perjalanan jauh, melakukan safar, kemudian di tengah perjalanan kehabisan bekal dan dia tidak mempunyai biaya untuk mengantarkan dia kembali lagi. Orang ini tentunya dalam keadaan susah ya. Orang ini mendapatkan bagian dari zakat ya.
Jadi nggak jauh beda antara zakat dan sedekah, Ustaz ya? Mungkin apa ya, Ustaz, yang bisa membedakan zakat sama sedekah itu apa? Kalau dari kategori tadi kan kayaknya semua yang kita zakatin pun nggak jauh beda sama dengan yang kita sedekahkan gitu ya. Jadi apa yang bisa bedain antara zakat dan sedekahnya itu? Jadi bisa kita katakan sedekah itu adalah zakat. Setiap sedekah itu adalah zakat. Dan setiap zakat itu belum tentu sedekah. Ya, jadi sedekah itu lebih khusus ya. Sedekah itu lebih khusus daripada zakat. Zakat itu lebih umum. Oh, jadi justru yang lebih umum itu zakatnya, Ustaz. Nah, kemudian ini, Ustaz. Sekarang ini banyak jasa yang menawarkan zakat online, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz, menurut hukum syariat tuh? Ya Allah Ta'ala alam ya. Kalau menurut ana, yang ana ketahui ya, zakat online ya, ini masih berkaitan dengan hal yang pertama tadi yang kita bahas, yaitu pemerintah ya, memberikan hak penuh untuk pengurusan zakat kepada pemerintah. Ya, selagi kita mengetahui bahwa ini yang punya web ini merupakan orang yang terpercaya, insya Allah tidak apa-apa. Ya, selagi kita tahu orangnya gimana dan akan disalurkan kemana. Ya, di situ misalkan ada orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang ahli agama yang insya Allah memiliki amanah agama. Insya Allah kita percayakan kepada mereka dan kita dan insya Allah tidak jadi masalah. Jadi semua zakat pun kalau misalnya kita mau berzakat tapi dikelola sama orang lain itu tetap sah berarti ya, Ustaz ya? Berarti semuanya tergantung dari niat ya, Ustaz, kalau gitu ya. Inna a'malu binniyat itu ya. Iya, yang pertama ya tentu niatnya, yang kedua kita kehati-hatian kita, ya. Kehati-hatian kita. Jangan sampai kita mengeluarkan zakat, kemudian kita tidak tahu gitu. Siapa sih orangnya yang penerima ini? Misalkan kita mengeluarkan zakat dan zakat yang kalau kita keluarkan misalkan kita serahkan kepada penerima yang kita benar-benar nggak tahu orangnya ya. Ya, jadi itu dikhawatirkan ya. Jadi ada baiknya dan sangat baik ya jika kita itu tahu betul ya siapa si penerima ini dan akan disalurkan kemana ya. Berangkat dari perkataan Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni tadi yang beliau katakan apa, yang sebaiknya bagi seorang insan mengeluarkan zakat dari dirinya dan dia mengeluarkan langsung kepada orang yang membutuhkan ya, sampai dia betul-betul mengetahui bahwa orang itu adalah yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan, Ustaz, berarti untuk zakat ini kalau dikelola oleh pihak lain pun atau pihak pemerintah atau apa yang terpercaya tetap sah ya zakatnya, tapi lebih afdol kalau kita cari sendiri gitu ya, Ustaz ya, kita salurkan sendiri. Jadi seperti itu ya, Ustaz ya? Iya, bisa kita katakan seperti itu. Tapi misalkan kalau seandainya mudaratnya lebih besar, kalau misalkan kita mengeluarkan sendiri, ditakutkan misalkan pemerintah misalkan mengeluarkan keputusan bahwa kita harus membayar zakat kepada pemerintah dan kita tidak membayar zakat kepada mereka, ditakutkan kita menentang mereka ya. Dan ya baiknya kita membayar zakat kepada mereka dalam rangka apa? Dalam rangka atiiullah wa atiiur rasul wa atiiu ulil amri minkum, kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemerintah. Dan kita juga kita yakin dan kita percaya bahwasanya pemerintah kita adalah kaum muslimin yang wajib kita hormati ya, dan mereka insya Allah masih melakukan sholat ya. Mereka itu bukanlah pendosa besar. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperbaiki pemerintahan kita dan semua jajarannya. Amin. Jadi untuk perbincangan kita mengenai zakat kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Ustaz ya. Mungkin ada nasihat sedikit yang saya tambahkan. Jadi perihal zakat itu merupakan perihal yang sangat mulia di dalam Islam dan efeknya sangat besar ya. Jadi seandainya kita katakan seandainya zakat ini teraplikasikan di negara kaum muslimin, itu insya Allah kemiskinan itu tidak akan ada ya. Jadi zakat ini, makanya di antara fadilah dari zakat ini banyak disebutkan dalam Islam ya. Jadi dari segi kehidupan sosial kita, zakat itu sangat-sangat membantu sekali. Rasulullah SAW mengatakan juga, mana kasat sadaqatu min malin ya, harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah ya. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ma min yaumin illa yanzilani malakan
Faqala ahaduhuma anfiq faqala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafah wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafah. Tidak ada hari-hari melainkan di hari tersebut akan pasti ada dua malaikat yang turun tiap paginya. Malaikat yang pertama mengatakan apa? Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang-orang yang bersedekah. Dan malaikat yang kedua mengatakan apa? Berikanlah kebinasaan bagi orang-orang yang menahan sedekah. Jadi faedah dari banyak hikmah yang tersimpan di dalam syariat Islam, yang semua itu akan kembali kepada maslahat kaum muslimin. Insya Allah ketika zakat yang dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Islam dan diberikan kepada misalkan seperti yang kita bilang tadi, pemerintah yang mengelola zakat tersebut dan diberikan kepada orang-orang yang berhak pada zakat tersebut, insya Allah kemiskinan itu tidak akan ada seperti dulunya, seperti halnya dulu yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, ketika kita melihat kepada sejarah kehidupan Umar bin Abdul Aziz, dikatakan apa? Ketika Umar bin Abdul Aziz telah mengumpulkan harta di Baitul Mal kaum muslimin, Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Wahai para pembagi zakat, sekarang lihat siapa orang-orang miskin yang butuh harta, dibagikan. Semua orang miskin mendapatkan harta. Kemudian petugas harta Baitul Mal tadi datang lagi pada Umar bin Abdul Aziz. Wahai Umar, harta Baitul Mal masih ada. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, cari orang-orang pengangguran dan kasih mereka gaji tiap bulannya diberikan, begitu. Kemudian begitu, Masya Allah ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz datang lagi penanggung jawab zakat tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya, katanya, wahai Umar, harta Baitul Mal masih ada. Katanya apa? Cari para pemuda yang belum menikah, nikahkan mereka pakai uang itu. Dinikahkan. Sama seperti itu. Sampai-sampai apa? Tidak ada orang yang miskin di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai dikatakan ada sebuah potongan cerita yang mengatakan apa? Ada orang miskin ini ingin meminta harta kepada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian apa? Kemudian dia pergi ke rumahnya Umar bin Abdul Aziz. Sesampainya di rumah Umar bin Abdul Aziz, dia masuk ke dalam rumahnya. Kemudian apa? Dia keluar. Orang bertanya sama dia, wahai fulan, orang yang tadi ingin minta harta kepada Umar bin Abdul Aziz, apa yang kamu dapatkan dari Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz katanya. Jadi ada orang bertanya kepada fulan yang masuk ke rumahnya tadi, yang miskin tadi, apa yang kamu dapatkan setelah kamu minta harta kepada Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan apa? Saya malu untuk meminta kepada Umar bin Abdul Aziz. Keadaan saya itu jauh lebih baik daripada keadaan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah ketika zakat dilakukan, tentunya maslahatnya kepada kaum muslimin juga. Jadi kalau dari cerita itu bisa ditarik kesimpulan bahwa bersedekah justru membuat kita kaya, Ustaz, bukan bikin kita miskin malah ya. Dan malah kalau misalkan memang zakat itu dikelola oleh pemerintah dengan baik dan benar, malah bisa mengentaskan kemiskinan, Ustaz ya. Justru di situ ya tujuannya malah ya. Karena kan Umar bin Abdul Aziz itu dulu khalifah ya, Ustaz. Iya, khalifah ya pada kaum saat muslimin. itu ya, Masya Allah. Jadi sampai-sampai dikatakan apa? Mata Umar walam yakun hunaka man yu'adiluhu syai'. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, pemimpin Romawi pokoknya dia itu adalah seorang pemimpin non-Islam, mengatakan apa? Dia ini orang non-Islam. Dia mengatakan apa? Telah meninggal seorang raja muslim yang keadilannya tidak ada yang bisa menyamainya sebelumnya atau setelahnya. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Yang mana dia itu adalah keturunan dari Umar bin Khattab, ya. Dia itu adalah anak cucunya dari Umar bin Khattab, ya. Allah taala a'lam bissawab. Jadi demikian Sahih POA, semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Masri Abdurrahman. Jangan lupa terus saksikan pembicaraan kita tentang ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman.
Jangan lupa di subscribe, ditekan juga loncengnya supaya tetap bisa mengikuti pembicaraan kita. Ditutup, Ustaz? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kembali anak katakan, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa bermanfaat. Jika seandainya ada hal yang tidak sesuai penisbatan hadis ya, penyebutan riwayat hadis ya, ada hadis-hadis yang tidak sahih yang Anda sebutkan, itu merupakan tidak lain tidak bukan adalah kekurangan dari Anda sendiri. Anda masih pelajar dan masih butuh untuk belajar dan belajar lebih banyak lagi ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.